Mari kita telaah bersama sebuah pokok penting dalam kehidupan seorang mukmin. Keseimbangan hati antara harapan atau yang disebut dengan roja dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah dua sayap yang dibutuhkan agar kita bisa hidup dengan seimbang. Dalam hidup, sifat takut tidak boleh berlebihan sehingga dapat menyebabkan putus asa. Dan harapan juga tidak boleh berlebihan sehingga bisa membuat seseorang terlalu meremehkan dosa. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Ketika ditanya keadaan hatinya, pemuda itu menjawab, "Aku sangat berharap kepada Allah dan aku juga sangat takut terhadap dosa-dosaku." Pemuda ini telah berkumpul dalam hatinya takut dan harap yang seimbang, yang mana ini adalah jaminan seseorang bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal maudi illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Yang artinya, tidaklah dua perasaan harap dan takut berkumpul dalam hati seorang hamba ketika sakaratul maut, kecuali Allah akan memberinya apa yang ia harapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ia takutkan. Allah juga berfirman, "Wa iyaya fattakun." Takutlah kalian kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-41. Adapun perintah untuk berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ayat ini menjadi pelipur dan pemicu harapan bahwa sebanyak apapun dosa manusia, pintu taubat dan rahmat Allah tetap terbuka selama kita bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah, "Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayas mir rauhillah illal qaumul kafirun." Yang artinya, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Surat Yusuf ayat yang ke-87. Antara harap dan takut haruslah seimbang. Ketika seseorang punya harapan terlalu tinggi, maka dia tidak takut dengan dosa-dosanya karena menganggap masih banyak kesempatan. Taubat nanti saja, toh usia masih muda. Orang yang terlalu tinggi sifat harapnya, niscaya dia akan merasa aman dari azab Allah, sehingga dia selalu menunda taubat, tidak mau taubat ketika maksiat. Maka ini bahaya, karena azab dan murka Allah datang kapan saja, sehingga jangan sampai seseorang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Yang artinya, tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Siapa yang merasa aman dari azab Allah? Mereka yang merasa aman dari murka dan azab Allah adalah orang-orang yang ketika berbuat dosa tidak segera beristighfar, ketika hilang akan kesalahannya tidak beristighfar, padahal Allah telah memberikan jaminan aman dari azabnya bagi hambanya yang beristighfar, yang ketika berdosa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun."
dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini kita dapat memahami bahwa seseorang akan selamat dari azab Allah apabila ia beristighfar kepada Allah. Setiap kali melakukan dosa, dia segera mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun harap yang benar adalah harapan yang dibekali dengan takut. Setiap selesai beramal, hendaknya timbul kekhawatiran apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak, sehingga dia senantiasa memohon kepada Allah dan tidak merasa bahwasanya amalannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dia seorang nabi, ketika selesai beramal beliau berdoa agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Kaum muslimin, maka kita pun harus berdoa semoga amal kita diterima, sehingga kita tidak pernah menganggap diri kita ini adalah yang paling mulia. Seorang hamba harus selalu menggabungkan harapan dan rasa takut, karena harapan melahirkan semangat ibadah dan optimisme, takut melahirkan kehati-hatian dan meninggalkan dosa. Jika keduanya ada saat sakaratul maut, maka Allah akan selamatkan seorang dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga.